Selamat malam semuanya, balik lagi di sini Tengah Malam, masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Teman ngobrol film tiap malam yang gue mau ngebahas salah satu film underrated, komedi terbaik, action gokil, asik. Novocaine is insane, gila bro. Bagus bro. Gokil. Gue jujur gue gak expect. By the way, thank you banget untuk undangannya dari UIP. Asik, UIP. Dia memberikan undangan untuk nonton Novocaine di 4DX, bro. 4DX, bro. Film Gila. action tapi di 4DX. Wah. Guys, pertama kali gue nonton 4DX di sini aja. Tapi Novocaine tuh menurut gue salah satu film underrated yang gue nggak pernah tunggu di tahun 2024 dan ternyata keluar dengan premis orang yang kena sindrom tuh yang lu nggak bisa ngerasain sakit. Emang ada, gue nggak tahu deh kalau ada apa nggak. Jadi kayak kena panas, dingin, panas tuh nggak ngerasain apa-apa lah gitu. Jadi makanya dia untuk hidupnya tuh selalu hati-hati. Jadi kayak dia diprediksi cuma umur 25 abis itu meninggal. Jadi dia benar-benar karena penyakit atau karena dia nggak tahu, misalnya contoh dia tuh nggak pernah makan yang dikunyah, selalu minum. Karena kalau dikunyah dia takut lidahnya kegigit, dia nggak terasa tiba-tiba putus. Gitu. Jadi dia beberapa kali merasakan makanan pertama kali tuh suatu something special di situ. Yang main adalah Jack White, asik. Dia yang memerankan The Boys. Gila, acting seperti pada The Boys juga guys. Orang asisten manajer bank yang cupuh main game, tapi kena penyakit kayak gini. Tiba-tiba suka sama seseorang, bawahannya, dan tiba-tiba banknya dirampok. Itu jadi kayak dia pacarnya diculik. Jadi misinya dia hanya menyelamatkan si cewek ini. Dengan ketidaktahuan, dengan mobil yang naiknya pelan-pelan, berhati-hati, orang yang takut melakukan sesuatu, nggak berani bersosialisasi, mencoba menyelamatkan wanita idamannya. Wah, the best bro. Bener-bener maksud gue, wah ini John Wick-nya ada, Baby Driver-nya ada, kejar-kejarannya, terus gore-nya totalitas banget Gila. Dan ini berantem bukan yang John Wick yang dia tuh kayak misalnya mukul gini, sorry gitu, misalnya kayak mau dipukul enggak, ketampol gitu. Terus tapi dia nggak ngerasain sakit kan waktu di bank aja. Kayak dihajar gitu. Berapa pinnya dihajar. Dia coba gini. Ngeliatin ceweknya. Kayak orang pada kaget kayak, kok dia gak ngeliatin apa-apa. Tapi bonyok gitu. Jadi ada momen yang juga menurut gua gimana ya, mencoba film ini tuh benar-benar realistis gitu. Mencoba misalnya contoh dengan bedah darahnya dia, orang asli tuh harusnya pingsan gitu kan. Tapi dia tuh tahu gitu kayak dia darah udah keluar banyak. Wah, nih gua bentar lagi pingsan, walaupun dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia langsung ngambil kayak adrenalin gitu ditusuk biar dia tetap sadar. Jadi dia bisa tiba-tiba pingsan karena dia nggak tahu. Terus setiap 30 menit sekali dia harus ke toilet karena dia nggak bisa ngerasain kalau dia pengen pipis gitu. Sampai segitunya. Seru sih, seru banget gila, gue nonton ini ketawa kakak banget anjir. Berantemnya masalah kocak banget megang senjata nggak tahu. Ada di trailer ada momen yang dimana pas berantem di dapur gitu, terus dia ngelihat musuhnya ngambil pisau, dia ngelihat pistol ya di air mendidih, minyak mendidih panas gitu. Dia bingung, akhirnya diambil diar gitu. Maksudnya kayak ini tangannya berada, dia gak kenapa-napa, gak ngerasain apa-apa. Gila dah. Tapi kalau treatment gitu ya kan banyak luka tuh. Itu dikasih lihat nggak kayak di treatment terus harus nunggu apa gitu sampai sembuh dulu? Gak. Dia manusia biasa dia manusia biasa. Ya cuma kan pasti kan karena tadi ngambil dari minyak panas kan dia pasti harus dulu kan. Nah itu yang gue suka. Itu yang gue suka. Jadi dia kayak sebelum ke situ dia ke tempat mana dulu untuk nyembuhin. Terus ada tiba-tiba ada luka tembak, terus dia harus ini gitu. Jadi itu yang gue suka, dia mencoba. Makanya tadi gue bilang merealistiskan suatu hal. Jadi kayak emang dia nggak tahu apa-apa emang orang bodoh yang mau ngelamatin ceweknya. Dan itu juga menjadi trigger di mana maksud gue semuanya tuh dibuat make sense gitu. Contoh, dia mau nyelamatin ceweknya gitu, tapi sebelum itu dia tuh kan kayak asisten bank, kayak pinjam duit gitulah, approval gitu, asisten manajer. Ada suatu kayak kakek yang rumahnya mau disita gitu. Terus kayak intinya dia kayak kakeknya menjelaskan kayak istrinya baru meninggal, gue udah 50 tahun sama dia. Kayak hidup gue tuh means banget gitu, berarti banget ketika sama si cewek ini. Kayak pokoknya dia kayaknya ngasih satu saran kayak ketika lu mendapatkan sparklingnya gitu, kayak lu kejar lah gitu intinya. Jadi itu ketika dia merasakan jatuh cinta, dia mencoba untuk ngejar itu. Dan ketika polisi bilang udah lu gak usah ikut campur, gue aja gitu. Terus ada satu omongan dari dia gini, lu pernah gak ngerasain orang yang lu sayang itu diculik gitu misalnya. Dia bilang anak gue, kalau anak lu diculik, lu akan melakukan sesuatu
untuk ngejar dia atau lu nunggu polisi gitu. Dia diam tuh polisinya. Maksudnya kayak oh iya juga. Maksudnya ketika orang yang lu sayang diculik, respon pertama lu bukan nungguin polisi karena polisi kan full proses kan. Lu kalau bisa untuk ngejar penculik ya lu pasti akan ngejar. Nah itu yang dilakuin dia gitu loh. Seru sih. Dan dia kan gaming ya, nerd gitu kan. Jadi teman di Discord yang ngebantuin dia si Jacob Batalon, dia udah keluar dia di trailernya gitu. Iya. Dia wah seru banget sih, sumpah. Seru ya. Semua gore yang ada di kepala lu itu keluar di sini sih. Oke. Ada di trailernya, ada di gua inget deh di trailernya bener-bener kayak dia lagi lewat rumah terus tiba-tiba kepanah, terus dia ada si Jacob yang lempar pisau gitu. Mana bagi gue pisau, terus dia kan ngancap sini pisaunya. Terus orang teriak, dia diem aja. Terus sama dia digini. Jas digituin ke kaki orang. Tahu gak sih? Iya, gue. Jadi kayak anjir the best is. Paham sih komedinya. Kan ada yang dia, gue liat trailernya juga yang di pura-pura sakit itu kan. Itu lucu banget itu. Itu the best banget sih. Kan dia disiksa. Itu the best banget sih. Dia pura-pura sakit. Karena dia mau intinya dia mau dibunuh, tapi dia ngulur waktu kayak siksa gitu loh. Oh no, ini sakit banget. Ini perasaan sakit yang pernah gue rasain seumur hidup. Aduh lucu banget. Ini gue ngerasa kayak apa ya? Sebenarnya ceritanya simple ya. Sederhana ya. Cuma kayak apa, jemput cewek doang kan, nyelamatin doang gitu. Cuma seru ya. Gue jadi komedinya kayak apa ya? Lu nonton ini nggak Nobody kan? Tapi kalau Nobody kan memang dia dulunya pembunuh bayaran tapi komedi gitu, dan itu bisa dijadiin sequel. Ini gue tuh sedikit berharap dia jadi sequel, tapi kayak udah selesai juga sih, nggak bisa diapain lagi gitu. Asik banget sih. Dan semuanya dengan kebodohan dia, dengan aduh gue nggak bisa spoiler, pokoknya endingnya klimaks sih. Berdarah-darahnya, terus plot twistnya gue suka banget. Walaupun mungkin kalau dibilang kekurangan ada satu kali ya, kekurangannya adalah gimana film ini nge-build up untuk masuk ke inti konfliknya gitu. Maksudnya kan konfliknya adalah dia ceweknya dirampok di bank dan dia berusaha untuk menyelamatkan gitu. Nah, build up ke situnya tuh lumayan lama, dragging, menurut gue cukup dragging. Kayak dia kenal sama ceweknya dulu, terus dia menjelaskan, pokoknya ada banyak, terlalu lumayan. Gue ngerasa dia lumayan lama nih untuk masuk ke inti konfliknya gitu. Dan ke inti konfliknya pun perangnya tuh bukan dar dedor gitu, maksudnya bukan kayak dia lawan banyak is. Yang kerennya tuh ada 4 atau 3 pencuri yang dia lawannya satu-satu. Ketemu dia ngejar yang ini dulu, terus ngejar yang lain dulu gitu. Ini ada satu momen di trailer juga ada kayak tuh, dia kalau ngeliat mukul orang, lawannya gede banget badannya, nggak bisa ngeliat sakit, ada kaca pecah, tangannya kan ini dak si gila dah, the best sih sumpah. Ngilu banget nontonnya. Wah gila total sih gue. Menyakiti dirinya sendiri. Gue di 4DX experience-nya juga gila lagi. Kejar-kejaran naik mobilnya. Film action pas di mobilnya berarti kerasanya ya? Kerasa di mobil, tapi pas berantemnya juga gerbak pas dia ditonjok-tonjokin. Karena kan dia gak bisa ngindar. Jadi kita berasa jadi apa, orang yang ditonjokin. Orang yang ditonjokin, jadi gila sih menurut gue sih. Berarti rekomen gak di 4DX bro? Oh gue sih rekomen sih ya. Karena gue sih seru sih untuk film ini. Dan apa ya, bikin ngakak aja sih menurut gue. Ini film the best sih, the best menurut gue. Kayak underrated banget, yang gue gak nyangka ini bisa seasik itu sih. Kayak apa ya, Jack White tuh udah paling cocok meranin. Gue tuh ngerasa apa ya, kalau film action sih kayak dia gitu gambar gue, The Boys dan lain sebagainya kan. Kalau biasanya kalau ngeliat nerd tuh apa sih yang kebayang, Michael Cera kadang ya, bisa, tapi drama romance gitu. Tapi action dia sih gue bener-bener The Boys banget guys. Gore dah action tapi maksudnya komedi. Yang kayak orang nerd di underestimate, gue suka banget tuh. Terus tiba-tiba punya power gitu. Aduh, orang dibilang superhero, dia bilang, tapi dia enggak. Dia plotnya mantap sih, the best sih. Gak ada sih kayaknya. Lo bakal nonton gak lo Novel Kid? Iya nonton sih tadi. Gue kira ya akan menjadi seperti film action biasanya ya. Cuma kayaknya setelah lo deskripsikan komedinya yang bikin dia berbeda mungkin. Wah the best. Jadi gue main tertarik. Masalahnya komedinya tuh bukan apa, komedinya tuh kayak Jackie Chan maksudnya, ketika lu berantem, sepanjang adegan berantem lu tuh ketawa. Iya. Jadi kayak dia mukul kayak misalnya tembak, lepasin dia, lu bukan polisi ya, bukan, kalau lu lepasin dia abis itu lu boleh cabut deh, kayak soalnya kayak gitu loh. Kayak dia aja nggak ngerti cara buka pengaman pistol kayak gitu. Aduh tolong banget coba.
Seru sih. di Tertarik sih. gebukin. Di bioskop. Iya nggak, masalahnya nggak bisa ngerasain sakit tuh. Wah itu udah apa ya? Suatu ide yang kreatif banget yang lu mainnya di genre action lagi. udah the best dah. Tiba-tiba kepanah atau apa coba diem doang aja sumpah dah. Yang paling terus dibilang yang paling momen itu yang paling gue suka tuh di interogasi yang kayak ini waktu gue di Iran. Ini senjata favorit gue. Oh no. Ow gitu. Tolong banget. Aduh the best. Jack White juga the best sih. Novocaine menurut gue worth it to watch banget. Lo wajib nonton di bioskop sih. Buat kalian yang belum nonton, misalnya pengen nonton dah. Karena menurut gue saingannya cukup banyak ya. Dan tagline juga bagus. Nathan Ken, he can feel the pain. Asik. Di bioskop tayang tanggal 12 Maret di bioskop. Jadi gas tonton di bioskop sekarang. Jangan lupa like, subscribe sama komen dan tulis di kolom komentar kira-kira kalian suka nggak sama film ini. Segitu dari Sinema Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.